Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di materi baru, yaitu tentang menerapkan berpikir komputasional. Oke. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Ada ilustrasi orang sama ada ilustrasi komputer. Nah, misalnya akan menceritakan misalnya nih ya. Yang gambar ini berisi, ini adalah ide-ide kalian atau problem-problem atau masalah yang kalian pikirkan. Biasanya, tentu ketika kalian menghadapi masalah seperti ini kan pasti kalian menyelesaikannya dengan manual ya. Misalnya soal pekerjaan rumah atau misalnya kehilangan uang atau sebagaimanapun, pasti kalian akan menyelesaikan dengan cara manual atau cara yang biasa kalian lakukan. Nah, bagaimana jika ide-ide ini dimasukkan ke dalam program komputer dan diproses oleh komputer itu sendiri? Nah, di sini yang dibutuhkan namanya berpikir komputasional, di mana kalian menyelesaikan sebuah masalah dengan adanya program komputer. Jadi problem masalah kemudian dengan bantuan komputer. Oke. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu menggambarkan pola tertentu. Silakan kalian buka di halaman 210. Di situ menggambarkan pola tertentu. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengenali berbagai pola yang ada di sekeliling kita. Entah pola yang bersifat visual, numerik, atau kejadian, perilaku atau bentuk pola-pola yang lain. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan belajar bagaimana membuat pola sederhana yang dapat membentuk gambar yang indah menggunakan aplikasi Scraft. Tentu aplikasi ini bukan aplikasi yang baru juga ya. Kalian udah pernah pakai aplikasi ini juga di semester 1. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur agar Scraft dapat menggambar pola sederhana tersebut secara berulang-ulang sampai membentuk gambar yang diinginkan. Nah, menggambarkan pola tertentu. Membuat pola sederhana dengan teknik kesamaan pola sehingga menghasilkan gambar yang indah. Perhatikan video berikut ini. Oke, kita akan buat pola dari penerapan berpikir komputasional. Silakan kalian lihat di halaman 210. Di sini misalnya akan record videonya, nanti silakan diperhatikan Scraft-nya. Bagi anak-anak yang sudah punya aplikasi Scraft boleh dicoba. Kalaupun yang belum, silakan diinstal dan dicoba nanti. Oke, pertama-tama karena di sini pola yang dipakai adalah pola arrow, makanya pola sprite 1 di sini dihapus ya. Kemudian sebentar, ini motionnya misalnya nggak bisa digerakkan. Oke, nah pola sprite-nya dihapus. Terus kalian pilih di sini choose sprite. Setelah itu klik arrow 1. Sudah selesai. Nah, untuk mempersingkat aja kalian langsung lompat di bagian halaman 213. Nah, ini keseluruhan dari algoritma yang akan dipakai untuk membuat pola. Oke, dari arrow. Oke, yang pertama kalian pilih event, kemudian when the click. Jadi ada yang bendera hijau diklik. Oke, perhatikan di halaman 213 di gambar 6.12. Setelah itu kalian pilih bagian code motion. Terus ada yang tulisan go to X. Nah, taruh di bawah when click. Nah, di sini ada minus 1 sama X-nya minus 1, Y-nya 34. X-nya diganti minus 30, Y-nya diganti 30. Oke? Jadi misalnya ulang. Pertama tadi klik event, terus klik when click yang ada gambar bendera hijau. Setelah itu balik ke motion, pilih yang ada tulisan go to X minus 30, Y-nya 34.
Oke. Setelah itu di bagian masih di motion, pilih yang ada tulisan point in direction. Taruh di bawah go to X. Nah, di sini dituliskan 90 ya, berarti tidak perlu diganti, 90. Oke, setelah itu, setelah kalian sampai di situ, ada tulisan bagian ke-6. Pada blok pen, tambahkan blok perintah erase all untuk menghapus gambar yang sudah dibuat. Nah, di sini kebetulan misalnya belum punya blok pen. Kalau anak-anak juga belum punya, boleh dilihat di bagian bawah sini. Extension, terus klik yang ada tulisan pennya. Nah, langsung muncul ya di sini. Oke. Lalu pilih yang ada tulisan erase all di bawah point direction. Ini harus diteliti ya. Kalau kalian salah taruh itu dia nggak akan bisa gerak gambarnya. Habis erase all, kalian pilih set pen color. Nih, di bawah erase all. Terus klik to 150. Ganti. Oke. Setelah itu, klik set pen size to 1. Bagian di bawah. Oke. Ini blok pen punya ya. Lalu setelah itu pilih pen down. Oke. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, diikuti dulu. Jadi di blok pen, pilih erase all. Setelah itu change pen 150. Di sini kalian bisa ganti saturation, bisa ganti brightness, transparansi, tapi di sini pilih color aja ya. Ya nanti pas dia gejalan itu polanya akan bentuk warna. Oke. Kalau kalau transparansi jadi polanya nggak akan, dia berbentuk tapi dia nggak akan kelihatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Pilih balik lagi ke motion, terus klik move 100 step. Di sini 10 jadi diganti 100, oke? Jadi bergerak 100 langkah, berpindah 100 langkah. Setelah itu pilih di event, ada bagian repeat. Ini ya, repeatnya. Taruh di bawah move, terus repeatnya diganti 3 kali. Jadi pengulangannya akan 3 kali, oke? Kita move 100 step, move 100 langkah, terus nanti akan diulang sebanyak 3 kali polanya. Lalu pilih di balik lagi ke motion, terus turn back ya, turn back. Ini taruh di bawah repeat 3 sebesar 90 derajat. Perhatikan ya, kalian harus perhatikan benar-benar teliti polanya. Lalu klik move 50 langkah. Berarti sini 50 step. Oke. Nah, pastikan di sini sesuai dengan apa yang ada di gambar. Oke. Oke, kita balik lagi ke event. Pilih repeat lagi, taruh di bawah. Oke. Terus di sini diganti yang 10 diganti 24. Kemudian balik lagi ke motion, klik di bawah repeat. Oke, diganti 100 step juga. Setelah itu berhenti, balik lagi ke event. Pilih lagi repeat. Oke. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, di sini kalian lihat di gambarnya Miss Ani sama di buku tidak ada tanda turn back ke atas, oke? Jadi berarti ini kita naikkan ke sini. Oke? Lalu balik lagi ke motion, turn back lagi 90 derajat. Ini diganti. Oke. Kemudian move masih taruh di bawah, move 50. Nah, di sini perhatikan ada tanda panah ke atas ini. Nah, dia di sini ada 2, tapi di buku cuma ada 1. Maka yang harus kalian pisahkan adalah taruh turn back 15 derajat di tengah-tengah. Oke? Nah, ini udah ini ya. Setelah itu, silakan jalankan program klik. Dia akan jadi seperti ini. Oke. Seperti itu polanya. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komen di kolom.
Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan linear. Dalam pelajaran matematika, kamu belajar cara menyelesaikan persamaan linear menggunakan nilai X untuk mencari nilai Y sesuai dengan persamaan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar membuat program untuk menghitung nilai Y berdasarkan nilai X yang diberikan pengguna. Aplikasi yang digunakan adalah Scraph. Contohnya, kita punya soal Y sama dengan 2X minus 5. Maka pseudocode dalam membuat program ini adalah output, masukkan nilai X. Inputnya, pengguna menginput nilai X. Store-nya, simpan nilai X ke variabel X. Prosesnya, hitung nilai Y. Outputnya, tampilan nilai Y. Maka sekarang, kita akan kerjakan di Scraph. Silakan dilihat. Oke. Yang pertama, kalian boleh mengganti backdrop-nya sama sprite-nya. Di sini misalnya akan ganti backdrop-nya seperti ini. Terus sprite-nya misalnya ganti jadi orang aja. Oke. Kalian perhatikan di halaman 219. Oke. Nah, ini sudah, backdrop-nya sama sprite-nya sudah. Sekarang yang berikutnya adalah, pada blok variabel, buatlah variabel dengan nama variabel var_x. Nih, berarti kamu buat variabel dulu ya. Klik ini aja. Oke. var_x. Oke. Setelah itu, pada blok event, tambahkan blok perintah. When, tombol go, klik ke script area event. Ini ya. Oke. Kemudian pada blok sensing, tambahkan blok perintah x and y and wait. Sensing. Seperti ini. Oke. Perhatikan di gambar 6.20 ya. Ubah isi sesuai dengan kolom. Maka di what's your name ini kalian isikan, masukkan nilai X. Oke. Di tes dulu. Sudah. Setelah itu, pada blok variabel, pilih set var_2. Ini ya. Set var_2. Oke. Ke ini. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya, adalah variabel X diganti dengan my variabel diganti dengan variabel X. Kemudian kalian ke bagian sensing lagi, blok sensing, terus pilih answer. Taruh di kotak sini. Oke. Nah, berikutnya pada blok looks tambahkan blok perintah say hello, berarti looks ya, ini. Say hello. Taruh di sini. Oke. Setelah itu langkah ke-9 adalah gantilah hello pada blok perintah di atas dengan blok join apple banana pada blok operator. Maka kamu cari di operator. Berarti join banana ya. Taruh di say hello. Nah, di sini dikatakan langkah 10. Tambahkan join ke blok join pada parameter sehingga kita mempunyai 4. Berarti harus bikin 4 ya. Taruh di sini di blok banana. Oke. Oke, jadi kita punya 4. Oke. Sudah. Setelah itu, pada blok join yang terakhir di parameter banana, tambahkan blok operator kurang. Berarti di banana sini ya. Oke, berarti kita, kemudian langkah ke-12 itu, pada blok operator kurang, tambahkan blok perkalian di bagian parameter pertama dari blok kurang. Maka kita tarik dulu nih. Kurang dengan kali. Taruh di parameter pertama, maka dia akan dijadiin 1.
Oke, seperti ini. Maka tinggal taruh di banana. Oke, bisa dikecilin. Lalu, aturlah teks, variabel, dan angka di blok join sehingga tampilan akan seperti di 6.22. Oke, maka di sini apple pertama kalian isi X sama dengan, kemudian apple kedua isikan variabel X di bagian mana tuh? Di bagian variabel. Taruh di bagian sini. Oke. Terus titik koma. Oke, lalu join Y sama dengan, lalu di sini 2, lalu tambahkan lagi variabel X di sini, lalu di sini bagian yang sama dengan 5. Oke, setelah itu kalian bisa coba sendiri. Silakan dicoba dulu. Oke, jalankan. Misalnya kasih taruh 5. Terus tanda centang. X sama dengan 5, Y sama dengan 5. Atau misalnya dicari aja 2. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, ini contoh untuk menyelesaikan persamaan linear dengan bantuan dengan bantuan aplikasi Scrap. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar X ketika dikasih X-nya 2, maka Y-nya sama dengan minus 1. Oke, sekarang kita cari caranya. Oke. Kita taruh aja Y sama dengan 2X minus 5. Oke. Misalnya, Y sama dengan berapa? Ayo. 4 ya, misalnya. 4 kurang. Nah, tadi kan kita masukinnya kan X-nya sama dengan 2 tuh. Ya kan? X-nya sama dengan 2. Maka di sini berarti 2 kali 2. Maka Y-nya sama dengan 4 minus 5. Dan minus 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ya, begitulah caranya untuk menyelesaikan persamaan linear. Coba kita